Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya aku. Di video Blast to be Blessing series kali ini, instead of kita bakal dengerin cerita orang lain dan belajar dari kehidupan mereka, video kali ini bakalan dari aku sendiri. So, in this 2021, aku had a very rough week. Di tanggal 25 Januari, pagi-pagi aku dengar berita kalau oma aku meninggal dunia. It was a huge loss to my family dan it was unexpected. Dan itu karena she was a very lovely person dan most of my life ada sosok beliau gitu di dalam hidup aku, jadi it was a huge loss. Dan the interesting bits adalah keesokan harinya aku lagi ngobrol sama mama aku dan we look back on the time when she left, dan ternyata it was actually the best time, it was the perfect timing for her to leave. Hari itu anak-anaknya oma ada 4, sama sekali nggak ada yang lagi di samping dia waktu dia pergi. 2 anaknya nggak tinggal di Jakarta, yang satu pas banget lagi keluar kota untuk kerjaan dan baru akan balik besoknya, dan another child juga another 1 hour away untuk nengokin oma juga, lagi siap-siap untuk nengokin oma. So it was like no one was there gitu, dan it was actually the perfect time. Mungkin orang bingung kenapa kayak loh nggak ada siapa-siapa kok malah waktu yang terbaik, karena sebenarnya kalau dibayangin balik gitu ya, kalau ada 4 anaknya di samping oma itu bakalan lebih berat untuk kedua belah pihak gitu. Kayak untuk anak-anaknya bakal merasa kehilangan banget, bakalan mungkin it's going to be a very traumatic experience juga ngeliat oma pergi di depan mata, dan kayak shocking gitu kan, kayak tiba-tiba. Terus juga bakalan lebih susah untuk melepas oma pergi. Dan dari sisi omanya juga it'll be harder for her untuk live peacefully, tanpa beban gitu, tanpa ada yang nahan-nahan. So I was actually kayak Tuhan tuh bener-bener, kita jadi dibukakan bahwa Tuhan tuh bener-bener mengerti kita. Tuhan tuh gak cuman sekedar mengenal kita, tahu karakter kita apa itu, tapi Tuhan tuh bener-bener mengerti kita, tahu apa yang akan terjadi kalau kita di face dengan this kind of situation gitu. Tuhan udah tahu outcome-nya apa, jadi Tuhan semengerti itu sama kita. There's this one Bible verse yang still amaze me until today, kayak how well Tuhan tahu kita. Itu di Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh itu juga Tuhan tahu. Berapa jumlah rambut kita tuh Tuhan tahu. That is how well God knows us. Dan gak cuman tahu apa yang terjadi hari ini, tapi He knows everything gitu tentang kita. Dan it was just amazing. Yeah, it was actually the perfect timing gitu for her to leave. Which is still so mind-blowing even when aku cerita soal ini. Ya seperti yang dibilang di lagu NDC Worship, kalau memang waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Anyways, fast forward, di hari Kamis malam, aku dapat berita dari public health kalau aku harus self-isolate selama 14 hari karena ada outbreak, beberapa kasus positif COVID-19 di tempat tinggal aku, di student akomodasi aku gitu. So it was another unexpected news on that week, dan all my plans for the weekend bener-bener kayak jadi messed up. Jadi awalnya seharusnya itu hari Jumat aku kembali ke Dublin karena aku lagi rotation di luar kota gitu kan sebulan. Jadi emang hari itu harusnya aku balik, dan di hari Sabtunya itu aku ulang tahun di tanggal 30 Januari, dan Alex pacar aku udah nyiapin surprise buat aku yang udah dia arrange sama sahabat aku yang tinggal bareng sama aku di Dublin. Tapi kayak semua plannya harus di cancel karena sahabat aku pun gak bisa keluar karena dia juga harus self-isolate kan 14 hari. Jadi all the plans are cancelled. And the worst bits is di hari Minggu pun aku ada plan untuk balik ke Malinggar lagi, ke kota lain lagi untuk dosis kedua vaksinasi COVID aku gitu. Jadi kayak
aku harus self isolate 14 hari and all of my plans are just cancelled gitu. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya aku khawatir, kayak beberapa hari sebelum aku ulang tahun aku sempat mikir kayak, Tuhan aku ulang tahun kayak gimana, it's weekend, it's Saturday, aku jauh dari keluarga, lagi lockdown, how am I going to spend my birthday gitu kan. And I was worried about it. Dan sekarang malah lockdown, semua surprise yang dari prepared harus di cancel, jadi kayak it's just so messy, it becomes so messy. Dan seperti yang teman-teman pasti tahu, kalau second dose vaksin itu kan harus 21 hari setelah dosis pertama. Jadi aku juga khawatir jadinya, gimana I have to miss my dose dan harus ketunda 14 hari, apakah aku bakalan harus ulang dari awal lagi vaksinasinya, which is susah untuk didapetin in the first place. Dan it was just very messy. Tapi it turns out setelah lewat 1 minggu aku jalanin, it turns out everything was so beautiful. Lagi-lagi rancangan Tuhan itu unexpectedly beautiful. So one thing that I learned from this whole experience adalah we might experience something unexpected, tapi the unexpected things might actually gives us an unexpected lessons, an unexpected gifts. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh indah gitu di waktunya Tuhan. Dan yang amazingly adalah di awal Januari, kurang lebih pas minggu kedua gitu, sebenarnya aku emang ada ngeluh gitu sama Tuhan, kayak Tuhan aku capek, it's very tiring untuk bolak-balik keluar kota tiap minggu. Aku butuh istirahat, harus benar-benar belajar terus karena udah beberapa bulan terakhir sebelum aku lulus, jadi aku harus banyak belajar. I'm just physically tired gitu, capek gitu. Tapi at the same time I know that this is my responsibility, ini tanggung jawab aku, harus aku jalanin tugas aku. It's part of my ministry juga lewat studinya aku. Tapi on the other hand kayak aku capek gitu. And somehow because of this self-isolation yang harus aku jalanin, aku jadi get to take a rest gitu selama beberapa hari. And it was just kayak aku awalnya yang aku pikir it was very messed up, tapi kayak ternyata it turns out good. Aku get rest, I get to celebrate my birthday with Alex, I get to actually end up getting my second dose. Long story short, aku swabnya negatif lagi dan I get to go for my second shot vaccination. Jadi nggak ada yang ketunda, maksudnya ketunda 2-3 hari, tapi it doesn't affect me, it doesn't actually mess things up gitu. Aku tetap bisa belajar, nggak efek ke studi aku juga, malah I get to rest. So it was just shocking how kayak Tuhan tuh ternyata dengerin aku loh. Tuhan tuh memperhitungkan gitu setiap yang aku cuma ngomong gitu loh, padahal aku nggak kayak bener-bener specifically pray for it gitu. Dan I was actually kayak nggak pernah terbayangkan di otak aku juga kan, kayak how God, how will you do it for me to take a rest di saat aku tahu this is the fact yang aku harus jalanin. Kalau tiap hari aku bakalan busy sampai bulan April, I won't have breaks, kayak just padat gitu kan jadwalnya. Tapi kayak amazingly this is what God did supaya bisa allow me untuk have a rest for a few days. So listen to this guys, Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi kayak bahkan sebelum kita doa minta ke Tuhan, kayak Tuhan udah tahu apa yang jadi isi hati kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan tuh pasti kasih provide what we need, even without us asking for it gitu. And God is able, Tuhan bisa ngelakuin apa aja gitu. Kayak yang dibilang di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lagi-lagi yang aku bilang tadi, kayak it was very unexpected, gimana tiba-tiba bisa ada aja gitu. Aku harus self-isolate, and next few days I was like, I can get my second dose vaccination. Jadi kayak gak ada yang messed up, everything was so beautiful, it was unexpected. Dan kayak it is a miracle for me untuk bisa have a rest gitu. Dan I'm very grateful for it. Tuhan kita itu benar-benar sanggup melakukan apa aja gitu, yang di luar bayangan kita, di luar pikiran kita. So I hope
kejadian hidup aku 1 minggu itu yang cukup berat buat aku, dan turn out it was actually beautiful. Bisa cukup encourage teman-teman semua. Aku nggak tahu apa yang lagi kalian jalanin hari-hari ini, tapi aku harap ini bisa menguatkan kalian, bisa be a gentle reminder buat kalian juga untuk keep on believing that our God knows what's best for us, that our God has a very perfect timing. His Son is always beautiful. He is able to do anything, everything, dan Tuhan understands us very well even without us saying it. Jadi stay faithful guys, take care, stay safe. Yeah, I wish you all the very best. Jangan lupa untuk share this video, encourage your friends who knows they might miss this message at the moment, and don't forget to give video a thumbs up and subscribe to this channel. Thank you and see you on the next video.